Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur atas karya pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami akan membaca Alkitab. Tuhan, mari Engkau memberkati kami sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan menjadi hal yang penting bagi kami, menjadi pedoman kami sehingga kami hidup dalam takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini diambil dari Yohanes pasal 3. Ayatnya yang ketiga. Yohanes pasal 3 ayat 3 yang demikian. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, judul perenungan kita pada saat ini adalah lahir baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini adalah tentang percakapan antara Yesus dengan seorang Farisi bernama Nikodemus. Dia salah satu pemimpin agama Yahudi yang pada saat itu penasaran dengan Yesus. Maka karena rasa penasarannya itu, dia datang kepada Yesus untuk berdiskusi, untuk berbicara. Nah, tapi yang menarik di sini adalah dia berbicara dengan Yesus pada waktu malam hari. Nah, artinya apa? Artinya dia ini juga mencoba untuk menjaga relasinya dengan ahli Farisi yang lain, pemuka-pemuka agama Yahudi yang lainnya. Karena mayoritas tidak suka dengan Yesus. Maka dipilihlah waktu di malam hari, harapannya tidak banyak atau bahkan tidak ada yang tahu tentang pertemuan Nikodemus dengan Yesus. Nah, ketika percakapan dua orang ini, Yesus dengan Nikodemus ini terjadi, nah ini kemudian Nikodemus ini memberikan pernyataan yang yang luar biasa. "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah." Nah, jadi sebenarnya di satu sisi orang-orang Farisi ini tahu bahwa Yesus ini sosok guru yang diutus oleh Allah. Sosok guru yang berbeda dibandingkan guru-guru yang lain. Nah, bahkan sangat jauh berbeda karena Yesus dapat melakukan tanda-tanda yang luar biasa. Nah, Yesus kemudian menyampaikan bahwa seseorang harus dilahirkan kembali, maka dia bisa melihat kerajaan Allah. Nah, ini satu hal yang sangat membuat Nikodemus ini bingung. Jadi Yesus tidak mengiyakan apa yang Nikodemus sampaikan bahwa Yesus ini adalah guru yang diutus oleh Allah, tapi seolah-olah seperti Yesus ini menanggapi dengan topik yang berbeda, topik yang lain. Makanya kalau kita baca selanjutnya, Nikodemus ketika Nikodemus menanggapi pernyataan-pernyataan dari Yesus ini, Nikodemus kebingungan. Karena hal-hal yang disampaikan oleh Yesus itu melampaui pemikiran-pemikiran dari Nikodemus. Nah, lalu maksudnya bagaimana antara percakapan antara Nikodemus dengan Yesus? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Yesus ini sedang menjawab merespon apa yang disampaikan oleh Nikodemus. Jadi Nikodemus tadi bilang, "Engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah." Nah, Yesus menjawab tentang lahir baru,
maka orang bisa melihat kerajaan Allah. Nah, respon Yesus ini ingin menyampaikan kepada Nikodemus bahwa Yesus ini sesungguhnya tidak sekedar guru yang diutus oleh Allah. Yesus ini adalah sang guru sejati. Nah, sang guru sejati yang datang ke dalam dunia. Nah, ketika seseorang kemudian tidak mampu melihat Yesus sebagai sang guru sejati tersebut, itu menandakan bahwa dirinya belum lahir kembali, lahir baru. Nah, apa ini lahir baru? Lahir kembali. Lahir baru atau lahir kembali ini adalah suatu hal yang luar biasa, menjadi ciri khas orang Kristen, di mana yang umumnya kita memahami bahwa lahir baru atau lahir kembali itu meninggalkan hidup yang lama dan memulai hidup yang baru. Nah, lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara, bahwa penjelasannya itu adalah tidak hanya soal meninggalkan dosa-dosa, tetapi juga kemudian meninggalkan cara pandang. Nah, ini ya, paradigma yang lama dan melihat paradigma yang baru, memakai paradigma cara pandang yang baru. Cara pandang yang baru itu bagaimana? Yaitu Yesus bukan sekedar guru biasa yang diutus oleh Allah, melainkan Yesus adalah sang guru sejati, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, dari situlah kemudian bisa memandang kerajaan Allah, yaitu yang di dalamnya ada keadilan, yang di dalamnya itu ada kasih karunia Allah, yang di dalamnya itu ada pengorbanan, dan melihat rangkaian pelayanan Yesus sampai disalibkan mati, kemudian bangkit lagi. Itu bukan sebagai paradigma yang lama, menganggap Yesus ini adalah penjahat, tetapi adalah Allah yang mengorbankan diri demi keselamatan manusia. Ibu, bapak, saudari-saudara, mengubah cara pandang dalam rangka lahir baru bukanlah hal yang mudah. Karena apa? Karena itu melibatkan cara berpikir, melibatkan kebiasaan hidup sehari-hari. Bagaimana kemudian ketika yang lalu kita menghadapi normal baru, ya, new normal itu ya, harus pakai masker kemana-mana, gitu. Kemudian setelah new normal itu selesai, kita lepas dari pandemi, kemudian kita memulai kebiasaan yang baru lagi. Sebelumnya tidak pernah pakai masker, harus pakai masker. Sok-sok yo lali pakai masker. Tapi kemudian pandemi dah selesai. Nah ini, kita sudah terbiasa pakai masker. Kemudian sulit untuk melepas masker. Nah inilah tantangannya. Untuk melihat situasi yang baru, kondisi yang baru, diperlukan cara berpikir juga yang baru. Sehingga tidak hanya pemikirannya saja yang baru, tapi kehidupannya juga kehidupan yang dijalani juga secara baru, secara berbeda. Kita melihat orang, mungkin masa lalunya kelam, masa lalunya penuh dengan dosa dan lain sebagainya. Ketika kita kemudian lahir baru, maka kita perlu percaya bahwa orang yang memiliki masa lalu yang buruk sekalipun bisa kok diubahkan oleh Tuhan. Bisa kok berubah menjadi pribadi yang baik. Bisa kok jadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, ibu bapak, saudari-saudara, ketika kita ketika kita mengamini bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang lahir baru, maka mari
kita mulai dengan cara pandang yang baru. Melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita itu sebagai sebuah kasih yang luar biasa. Melihat keluarga yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah anugerah Tuhan yang tidak tergantikan. Melihat segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita adalah suatu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka ketika semuanya itu Tuhan berikan dengan sungguh luar biasa, nah kita perlu memakainya, kita perlu hadir dalam keluarga, menghargai, menjaga, memelihara dengan sebaik-baiknya. Termasuk kesehatan kita, ya, termasuk kehidupan kita, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Semuanya itu berharga. Nah, ketika kemudian kita lahir baru, nah maka memakai cara pandang yang baru. Semua orang berharga di mata Tuhan. Nah, ini bagaimana kemudian kita memakai cara pandang yang sama dengan Tuhan, bukan pakai cara pandangnya manusia. Semua orang berharga di mata Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama mengupayakan hidup baru, mulai dari pemahaman yang baru, sikap yang baru, dan segala sesuatunya yang baru, sehingga kehidupan yang baru dalam Tuhan, dalam cinta kasih benar-benar terwujud. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu, atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami dalam kami melaksanakan aktivitas kami di hari ini. Inilah Tuhan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.